Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus Abah Zilkon, Abah Haji Zilkon dan Ibu Hajah Uswatun Hasanah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fusha, dan para mustami'in mustami'at yang saya cintai. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait tentang hukum najis. Najis dalam bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan secara syariat adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan menurut syariat. Perlu diketahui bahwa najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua adalah najis ainiyah. Najis hukmiyah di sini adalah suatu najis yang bentuknya, rasanya, warnanya dan baunya sudah hilang. Sedangkan ainiyah adalah sebalikannya daripada hukmiyah. Pembahasan yang pertama adalah bagaimana cara menghilangkan najis hukmiyah. Dalam kitab fikih, dalam ilmu fikih, najis hukmiyah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama hukmiyah mukhaffafah, yang kedua hukmiyah mutawassithah, dan yang ketiga adalah hukmiyah mughaladah. Yang pertama, cara menghilangkan najis hukmiyah yang mutawassithah. Perlu diketahui, cara menghilangkan najis hukmiyah mukhaffafah, perlu diketahui bahwa najis hukmiyah mukhaffafah ialah najisnya anak kecil yang berumur belum mencapai 2 tahun, dan dia itu tidak makan minum kecuali air susunya ibu, dan itu pun untuk kekuatannya. Maka cara menghilangkannya dan najis itu sudah hilang. Jadi najis hukmiyah adalah najisnya anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan dia tidak makan dan minum selain air susunya ibu. Cara menghilangkannya itu dengan cara menyipratkan air ke permukaan yang terkena najis sampai rata. Itu kalau najisnya benar-benar tidak ada. Seperti contoh, semisal di sini ada najisnya anak kecil yang laki-laki yang kurang dari 2 tahun umurnya, kemudian najisnya itu sudah hilang, maka cara menghilangkannya adalah dengan cara menyipratkan air ke permukaannya sampai merata. Semisal yang kena najis itu sekotak sini semisal, maka dengan cara dicipratkan seperti ini. Dan perlu diketahui, ketika kita ingin mengambil air dalam wadah, maka kita niatkan tangan ini sebagai cawukan, sebagai pengganti daripada gayung ataupun alat untuk mengambil air. Caranya seperti ini, ambil kemudian dicipratkan. Jadi tidak harus mengalir, tidak harus airnya mengalir, yang penting dicipratkan sampai merata ke permukaan yang terkena najis.
Nah, disitulah najis hukmiyah bisa suci dengan cara dicipratkan ke permukaan air. Kemudian yang kedua adalah najis hukmiyah mutawasitoh. Apa sih najis hukmiyah mutawasitoh? Adalah najisnya sesuatu yang selain kotorannya, atau najisnya sesuatu selain najis hukmiyah mukhafafah, dan selain najisnya anjing ataupun babi. Cara menghilangkannya adalah dengan cara mengalirkan air ke permukaan yang terkena najis. Itu pun kalau najisnya itu sudah benar-benar hilang 4 perkara tadi, bau, rasa, warna, dan bentuknya. Dengan cara dialirkan ketika sudah hilang. Harus mengalir. Kalau tidak mengalir, maka tidak dihukumi suci. Contoh seperti ini, mengalirkan. Semisal ini sudah terkena najis, sudah hilang najisnya, maka dengan cara dialirkan. Ketika sudah hilang, dialirkan saja. Nah, sekiranya mengalir, walaupun itu sedikit, sekiranya sudah mengalir, maka itu sudah dianggap cukup sebagai mensucikan najis mutawasitoh. Yang kedua adalah najis mughaladhah, najis hukmiyah mughaladhah. Najis hukmiyah mughaladhah adalah najisnya anjing ataupun babi atau keturunannya, walaupun keturunannya adalah jenis hewan-hewan yang suci. Maka caranya adalah dengan dibasuh 7 kali, yang salah satunya itu dicampur dengan debu. Semisal contohnya ini ada najis hukmiyah mughaladhah. Nah, najis hukmiyah mughaladhah ini sudah hilang bentuknya benar-benar sudah hilang. Maka caranya itu ketika sudah hilang 4 perkara tadi, itu nanti disiramkan air sampai 7 kali, kemudian yang salah satunya dicampur dengan debu, atau dengan cara debu dulu nggak apa-apa. Debunya dulu ditaburkan, kemudian disiramkan ke permukaan air, harus mengalir seperti hanya mutawasitoh. Nah, disitulah ketika seperti itu, maka hal itu sudah dianggap suci. Kemudian masalah najis mughaladhah, tatkala ketika percikan itu menempel ke tempat lain, semisal ketika kita sedang mensucikan air, ternyata percikannya itu menempel ke anggota tubuh lain, ke badan atau lainnya, maka cara mensucikannya tinggal melanjutkan basuhan yang kurang tadi. Semisal mencriknya pada basuhan yang ketiga, maka dengan cara dilanjutkan ke 4, ke 5, sampai ke 7. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ainiyah juga sama, ada 3 macam. Ada kalanya najis ainiyah hukmiyah, ada kalanya najis ainiyah mutawasitoh, dan yang terakhir adalah najis ainiyah mughaladhah. Hanya saja kalau ainiyah itu masih ada bentuknya, masih ada bentuk, rasa, bau, dan juga warnanya. Sehingga ketika najis hukmiyah, najis ainiyahnya itu berupa mukhafafah, maka caranya dengan dihilangkan dulu 4 perkara tadi, rasa, bau, warna, dan juga bentuknya dihilangkan. Setelah hilang, maka dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan, cara menghilangkan najis hukmiyah mukhafafah. Yang kedua adalah najis ainiyah mutawasitoh. Najis ainiyah mutawasitoh itu adalah najisnya perkara selain najis mukhafafah dan juga mughaladhah. Hanya saja ainiyah ini memiliki bentuk, memiliki jirim, warna, bau, dan juga rasanya. Nah, cara menghilangkannya itu dengan cara dihilangkan dulu bentuk najisnya, dihilangkan. Setelah benar-benar hilang 4 perkara tadi, maka cara menghilangkan selanjutnya adalah seperti hanya cara menghilangkan najis
hukmiyah ainiyah, hukmiyah mutawasithah. Namun tatkala membersihkan najis ainiyah yang berupa mutawasithah, setelah dibersihkan itu masih ada rasanya, masih ada warna ataupun baunya, hal itu sudah dianggap cukup. Berbeda ketika sudah membersihkan, sudah menghilangkan najisnya, namun warna dan baunya itu masih ada, itu tidak dianggap cukup. Jadi najis mutawasithah, najis ainiyah mutawasithah itu sudah dianggap hilang itu ketika minimal salah satu daripada warna dan juga baunya hilang, antara warna dan baunya hilang. Kalau seandainya kedua-duanya belum hilang, berarti hal itu belum dianggap cukup sebagai najis yang suci, belum dianggap cukup menghilangkan najis. Dan yang terakhir adalah najis ainiyah mughaladah, yaitu najisnya anjing dan juga babi, yang mana najisnya itu masih ada bentuknya, masih ada warnanya, bau, rasa, dan juga bentuknya. Yaitu cara menghilangkannya itu dengan cara mencucikannya itu dengan cara dihilangkan dulu ainiyahnya, baunya, rasanya, warnanya. Setelah benar-benar sudah hilang, maka hal itu mulai disiram atau mulai dialirkan dengan 7 kali basuhan, 7 kali aliran, yang salah satunya itu dicampur dengan debu, sama seperti hanya najis hukmiyah mughaladah. mungkin seperti itu kejelasan ringkasnya tentang tentang bagaimana cara mensucikan najis dan juga pembagian najis. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.